Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak pemirsa, ini kita lihat lagi salah satu pojok keadilan Islam. Ada lembaga namanya yang disebut dengan Wilayatul Hisbah. Nanti di zaman Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa dari dinasti Umayyah ditambah dengan kata mazalim. Al-Hisbah wal Mazalim. Apa itu? Itu dalam sebuah badan bisa nanti dibentuk oleh negara dan tujuannya adalah untuk menampung dan memberikan solusi terhadap masyarakat yang dizalimi oleh negara. Ini sifatnya negara ini. Dinasti Umayyah itu ketika berkuasa, yang namanya politik itu kan tidak semua wajahnya ramah gitu. Juga ada wajah-wajah keras. Banyak orang yang mungkin tanahnya diambil, mungkin ada yang dipancung gitu. Segala macam. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa, itu banyak orang menuntut keadilan. Wahai Umar, Anda ini kan disebut dengan seperti keadilan Umar bin Khattab. Kami ini banyak dizalimi oleh pendahulu-pendahulumu. Oleh Umar bin Abdul Aziz ya, suara-suara begini dia tampung. Dia buat nanti sebuah lembaga namanya Wilayatul Hisbah. Jadi tujuannya adalah untuk mengembalikan misalnya harta atau tanah masyarakat yang diserobot oleh negara, masyarakat menganggap ini dibayar tidak sesuai gitu. Di dalam Islam sudah ada begitu-begitu tuh. Atau nanti mungkin ontanya pernah dicuri oleh prajurit di zaman khalifah atau penguasa Bani Umayyah. Dia sebagai orang kecil tidak berdaya, tapi dia catat. Gitu. Nah, begitu Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, itu dituntut. Maka oleh khalifah, setelah diselidiki dan terbukti, maka itu banyak itu harta-harta dari keluarganya itu yang dia ambil kembali, dikembalikan kepada orang-orang yang merasa dulu tanahnya diambil. Gitu. Jadi begitu model keadilan Islam di luar kasus pengadilan. Gitu. Nah, kalau pengadilan tadi itu kan ada dua orang bertikai, ada hakim. Nah sekarang hakimnya ditunjuk oleh negara. Ini kita di sini sekarang ini mungkin bisa seperti ya Badan Rekonsiliasi Nasional, ya kan, tim pencari fakta, ya, ada komisi pencari fakta. Kita kan ada semacam itu, ya, kira-kira semacam itu. Misalnya kekuasaan Orde Baru yang berkuasa lebih 32 tahun banyak meninggalkan jejak-jejak berdarah, misal ya. Ada keluarganya dituduh, satu kampung dituduh PKI, gitu. Sikat semuanya. Setelah 32 tahun, mereka menuntut agar nama baik keluarganya minimal direhabilitasi. Gitu. Ada dulu misalnya satu kecamatan atau dua kecamatan, kampungnya dulu diserobot oleh negara untuk membangun waduk misalnya. Ada warga yang tidak mendapat pembayaran sebagaimana mestinya. Nah, di era reformasi itu bangkit menuntut supaya itu dilakukan. Nah sekarang yang paling mengemuka yang kita lihat itu adalah bagaimana peristiwa 1965 membuat rekonsiliasi nasional. Tapi itu belum terjadi dan hasilnya juga belum ada. Misalnya dalam peristiwa tahun 84, peristiwa Tanjung Priok, di mana ada tuduhan saat itu, dalam hal ini negara tentunya, angkatan bersenjata memberondong orang-orang yang keluar dari masjid. Nah ini bagaimana penyelesaiannya gitu. Nah Umar bin Abdul Aziz membentuk di saat itu yang disebut dengan Wilayatul Hisbah wal Mazalim. Di orang-orang yang dizalimi gitu. Atau tempat lembaga yang menerima penyelesaian bagi mereka-mereka yang merasa dizalimi. Itu ajaran Islam. Nah dengan begini nih, dalam Islam, selama kasus itu bisa diangkat, selama belum ada penyelesaiannya, ya tetap itu akan diangkat dan dianggap itu sebagai sebuah kasus.
Apalagi kalau hanya dalam soal sedekah. Kita salah bersedekah gitu. Minta lagi gitu. Itu dalam Islam boleh-boleh aja dan tidak perlu ada pakai pengacara berlapis-lapis. Orang minta sedekah salah kok. Kemana mobil Kijang selalu diambil gitu. Diambil apa diserahkan? Saya serahkan. Ya udah, minta lagi, minta aja. Tak sesalah dulu gitu. Mesti dalam Islam itu kalau kita mau kembali ke syariat Islam harus dikembalikan. Tidak perlu bawa dengan segala bukti gitu. Orang kan nggak semua orang-orang kampung punya bukti. Dan itu mestinya penyelesaiannya kalau orang mau menyelesaikan mudah. Mudah aja. Salah sedekah misalnya. Jangankan salah sedekah. Di negara-negara barat itu kita salah membeli telur misalnya nih. Salah beli, udah bayar ini. Ternyata telurnya busuk, datang lagi. Kita kembalikan, itu diterima sama dia. Padahal mereka nggak baca Quran loh. Nggak ada baca-baca Quran. Nggak ada baca-baca sedekah gitu. Dia rela untuk itu. Dan dia mengakui itu sebuah hak orang lain yang salah. Nah jadi begitu dalam semua zalim itu, orang-orang yang pernah dizalimi mestinya berkumpul menuntut haknya. Dan negara dalam hal ini harus menampung orang-orang yang menuntut hak ini dan dibuatkan tim gitu. Supaya kerugian orang ini bisa dikembalikan. Jadi di dalam Islam, tidak semua penyelesaian kasus itu menurut pengadilan. Tapi negara memutuskan membentuk tim gitu. Itu keputusan bisa mengikat. Baik kasusnya kasus besar, begitu juga nanti kasus kecil. Baik nanti kasusnya berkonotasi politik, begitu juga nanti murni konotasi agama. Ini selama ini orang-orang kecil tidak tertampung hak-haknya. Kalau hak-haknya tidak tertampung, barakah Allah itu masih tertahan terus. Negeri kita ini akan ditimpa berbagai macam permasalahan. Jadi dengan wilayatul hizbah wal mazalim ini kasus-kasus penyelewengan sedekah itu sebenarnya bagian dari tugas-tugasnya. Mudah-mudahan mari kita dorong supaya aparat hukum kita bergerak lebih maju dan tidak membiarkan warga ini terlunta-lunta untuk mendapatkan haknya hanya yang dilakukan kezaliman oleh orang per orang. Dalam hal ini yang diduga dilakukan oleh Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.